orang jual beli nebas. Hukum fikih usulnya Allah ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Titik. Riba haram seumur hidup. Jual beli halal seumur hidup. Mau untung titik untung akeh sampean pulang 100 dol 10.000. Semeneh nek gelem nuku halal ketika hukumnya jual beli. Tapi kalau utang 100 bayar 100 selawi tetap riba karena hukumnya bukan jual beli. Hukumnya adalah utang piutang, membayar lebih. Tidak bisa, tetap dihukumi riba. Tebas menebas, nebas peti, nebas jengkol. Hukum tebas menebas ini hukum asalnya adalah haram. Kenapa? Karena masuk pada hadis yang dilarang Rasul. Naha Rasulullah SAW an bai'il ghurur. Rasul melarang jual beli yang ada indikasi tipu muslihat. Tangkili tak tebas oleh labiro 200.000 udah oleh 300 ya rakyat nulis tujuannya ngomong Pak betul iman-iman aku malah ratanya di tangan codot entek ya wes 300. Si penebas sendak tebas sih goblok juga dia, orang ngerti ukurannya. Warna gembul, bahasa hidup ini gembul tenan detail kerungu sendiri. Dia ditebas 300, bahasa detail kayu 1,5 juta. Sing duwe mesti ngomong kampret, diancuk, dia kali tukang tebas. Nah inilah yang menyebabkan jadi haram karena metu dancuke karo kampret. Wong tangkil kok mana kampret. Karena menjadi namimah, karakter yang dibenci oleh Rasulullah. Jadi bagaimana hukum tebas menebas? Hukum jual beli tidak boleh hurur. Dok dhisik weti mau. Harus nyata. Harus bayinun, nyata jelas. Timbangane piro, ukurane piro, hargane sak meni. Berapa kintal? 1 kintal. Udah. 1 kintalnya berapa? 1 kilo berapa? 1 kilo sekian. Udah 1 kilo. Ya dah, beresin, selesai. Halal. Lupa menei, ya sekian, selesai. Kalau yang nebas itu senebas kuwi sendiri jalu turun nggih Pak Yai nyun pandungan kersane ketoke wakeh iki ditebas tanggo hukum. Sing nebas ketok hukum terang bahasa biduk nih ya kok kok penting-penting lah kaya ngene iki Pak. Perasaanmu abang-abang gede-gede lah penting-penting. Detail nebasnya 300 bahasa detail minggu 150. Apa yang diucapkan oleh pembeli langsung kampret diancuk asu 2 kali sembuhin. Jadi tangke itu dari mana asu, mana kampret, mana dancu. Ini yang menyebabkan haramnya. Nah sedangkan jual beli innamal bai'u antarotin, syarat jual beli itu kutu podo ridho. Jadi nggak ada nek kampret, nggak ada asu, nggak ada dancu. Iya le, bisa apa-apa jenis tautangiku riba gulila apa halal. Nah, jadi jangan sampai walaupun hati berdekat ya asu kan. Kira-kira aja sampai begitu. Tapi ngomong asu, kudu ini asu lewat supaya ucapannya tidak mencaci orang. Apa boleh? Asu mau lewat. Jangan oleh aku, wah, lilo aku kok. Padahal akhirnya kuat tuh jurang kan. Ini penyebabnya riba diharamkan karena akan menimbulkan asu, celeng dan patek gimana. Dari guru seperti itu. Kenapa riba diharamkan? Karena di Rasulullah kulu kordin jaran apaan bahwa riba kulu kordin segala macam utang piutang jaronafan yang kemudian menjadi manfaat bagi salah satu pihak bahwa riba, maka barang tersebut menjadi riba. Kan orang bank syariah itu dengan bank konvensional sama sebetulnya.
Kenapa si To'e kok mengklaim halal, si To'e haram? Karena satunya konvensional mengenal dengan nama bunga. Berapa bunganya Pak? Yang syariah mengenal dengan nama bagi hasil. Dalam ilmu fikih boleh bagi hasil dengan 3 akad: akad kirot, akad murabah, dan akad mudharabah. 3-tiganya adalah bagi hasil. Sedang konvensional akadnya adalah bunga. Bapak sudah cocok dengan bunga bank kami 2,5%, cocok langsung. Ketika dia ngomong cocok, riba telah dijatuhkan. Maka begini, mau utang Pak, sampai mohon maaf, sebelum kita akad nanti ucapan bunga diganti dengan bagi hasil. Anda setuju? Setuju Pak. Karena kalau tidak bagi hasil, sampai riba, saya riba. Kalau sudah riba, la'anallahu ala akil riba wa katibihi wa hamili. Apa artinya Pak? Allah melaknat orang yang makan riba, yang mencatat dan yang membawanya. Aku dilaknat, sambil dilaknat, pahmi kelaknat, direktur kelaknat, menteri BUMN kelaknat kabur. Yes. Cuma main Bu. Sengelaknat orang misal sampai menteri BUMN itu huru kelaknat kabur. Makanya hati-hati. Bahasa bunga ini harus dirubah. Berapa bagi hasilnya Pak? 2,5%. Oke. Tapi ini bunganya soalnya bunga nih haram. Ini juga bagian dari fikih. Terus bagaimana orang yang punya utang di bank? Kalau pokok sampai utang, akadnya harus akad bagi hasil. Utangnya titik tapi kok akadnya bunga, tetap riba. Harus bagi hasil. Berapa bagi hasilnya? 1,5%. Ya, nah. Anda kredit mobil, leasingnya datang, misalnya TAF, Bima, Buana, MTF, ACC. Caranya supaya halal, ngomongnya bagi hasil. Beda akad, beda hukum. Karena menikah dengan mengumpuli perempuan sama-sama bahasa suka sama suka sama-sama tembung karo keluarganya sama. Apa yang membedakan di akad? Bedanya adalah di akad nikahnya. Kalau akadnya orang tuanya angkat tuka wa zawab tuka, terus dia menjawab kabul itu nikah, berarti sudah sah. Dan ini juga penuh dengan buruk. Anda tidak bisa menikahkan sendiri, boleh diwakilkan. Jadi calon mempelai laki-laki boleh mewakilkan ke mempelai lain. Orang tua walinya boleh mewakilkan. Karena wali itu ada 2, dawil asobah dan dawil arham. Dawil asobah itu wali dari pihak perempuan pola nang kabeh. Kan wedok bapak mbah mendur paman, ini dawil asobah. Lah kalau mama itu wedok namanya dawil arham. Jadi harus pihak laki-laki dari keluarga wanita. Bapak, paman, Pak D, Pak Le, Mbah, Kakang, Adi, ini namanya wali dawil asobah, berhak menikahkan. Bagaimana dawil arham? Mama Bude, Bule, Mbak Yu, adik, ini dawil arham, tidak sah menikahkan. Ketika diwakilkan, wali tidak boleh ada di satu majelis itu. Pak Rahman menikahkan anaknya, atau Pak Saiful menikahkan akan Pak Saiful, anaknya perempuan nikahkan. Diwakilkan ke penghulu. Pak penghulu, saya mewakilkan nikah anak saya kepada sampean. Ya, saya terima. Sampean itu keluar dari majelis pernikahan itu. Kalau sampean berada pada majelis pernikahan itu, semumpul malah jadi saksi, hukum pernikahan tidak sah. Ini Syafi'iyah. Apalagi yang paling berpendapat ini, yang paling ngegas Imam Husni. Maka kitab Kifayatul Ahyar itu menjabarkan tentang ini. Kenapa? Beliau mengibaratkan dan memberi bahasakan. Pak Saiful ke pasar, Pak Saiful, aku titip tahu ya. Iya Pak. Aku kok malah nembak bonceng karo Pak Saiful. Loh, sampeyan kok melu? Iya. Loh, katamu titip.
ya titip sampean yang berikan, tapi saya ikut. Ya kalau begitu nggak usah nitip, kalau sampean melu itu kan. Kalau nitip itu tidak perlu ikut. Nah, bahasa seperti itu. Walaupun pendapat itu disanggah oleh Syafi'iyah yang lain. Nah, ini namanya furu'ul fikih. Usulnya bagaimana? Nikah yang penting ada sikot ijab kabulnya, kemudian ada walinya, ada dua saksi yang adil, ada mempelainya, sudah sah. Itu juga disanggah. Mempelai jauh rapopo, lanang iso diwakilke, wedok ning benua lain iso, nggak harus datang. Kemudian wali bisa diwakilkan, mas kawin bisa diutang. Utangnya gak ribet nikah itu. Kalau mas kawin bisa diutang. Aku nikahkan engkau, anta tuka wa zawatuka mahtubataka. Aku nikahkan engkau dengan kekasihmu sekian, dengan mas kawin, satu mobil Pajero diutang. Bisa, bisa. Lu bayar kapan? Ternyata mazhab juga tidak rumit. Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan, tidak mewajibkan nikah itu ada walinya. Jadi walinya apa? Walinya nikah bagi seorang wanita tidak mesti orang tua kandungnya. Kalau dia masih perawan, maka ketentuan meminta menikahkan pada wali adalah orang tuanya. Jadi orang tua kandung bisa tanpa persetujuan anaknya. Ngerti-ngerti wong tua cocok karo lanang didikani Surabaya. Anake diomongi. Nduk kowe tak nikahke. Lho kok sapa, Pak? Kalau aku mau ketemu di Surabaya. Anake bupati Surabaya, tak nikahke kowe. Lho, lah kok aku ora ngerti apa-apa sing tak nikahke. Lah mas kawin nih, sesuk dikirimke Pajero. Itu itu sah. Walaupun perempuannya tidak menghendaki dinikahkan. Ini purul masalahnya. Abu Hanifah wali tidak harus orang tua kandung. Misal saya berangkat ke Surabaya naik Rosala Indah, saya jejer dengan Pak Saiful, bangku berdua, sampingnya ada bangku dua juga, enek cewek ayu, sampingnya enek uang liya bukan apa-apanya, cuma satu bangku. Takon, mau kemana Dik? Mau ke Surabaya Pak. Kok sendiri? Iya. Lah suami nggak ikut, belum menikah. Oh belum menikah. Udah terkenal? Belum. Mau nggak menikah sama saya? Ya boleh lah. Nah, siapa walinya? Iki sewetok tembung. Ini harus keputusan sewetok. Nah mas, saya bisa nggak jadi wali nikah saya? Oke. Abu Hanifah mensyariatkan harus ada saksi. Saksi Abu Hanifah tidak sefleksibel, tidak sekritis Imam Syafi'i, harus dua laki-laki hadir. Abu Hanifah bisa saksi satu laki-laki dan dua wanita. Bisa kan? Oh, mas, dulu, sampai ngurung itu yang nyaksin aku nikah. Mbak, bisa, mbak, nyaksin oke. Mas, siap. Mas kaya piro? Ini jaluk piro? 5 juta nek separuh. Oh iya. Itu bisa menikah, sah pernikahannya. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Malik beda lagi. Tidak saksi nggak apa-apa, sebenarnya ada walinya, dan walinya harus dawil asobah. Tidak bisa wali dari dawil arham. Dawil asobah bapak kandungnya, paman kandung tunggal bapak tunggal ibu. Kalau nggak ada tunggal bapak tunggal ibu, tunggal bapak. Kalau tidak ada baru kakek. Nah predikatnya bapak kandung paman baru kakek. Nah selanjutnya kakak tunggal bapak tunggal ibu. Kalau tidak ada kakak tunggal bapak. Belum jatuh ke sepupu. Imam Syafi'i wah baru kritis, harus ada walinya, dawil asobah, tapi boleh diwakilkan. Harus ada dua saksi yang adil, sengerti hukumi sah atau tidak sahnya pernikahan ini. Ada lagi pada masa abad kedua Hijriah, ini abad ketiga Hijriah, menginjak 4 Hijriah, di masa mazhab Imam Abu Daud Al-Zahiri.
Kemudian Abu Daud ini juga diikuti oleh mazhab Imam At-Tabari, kemudian diikuti oleh mazhab Imam Zamakhsyari. Ini mazhabnya mazhab Dhuhriyah. Jadi pernikahannya simpel, nggak harus ada saksi, nggak harus ada wali. Yang penting pihak wanitanya bisa mengakad sendiri, menentukan mas kawin sendiri, tapi wajib didahului khutbah nikah supaya tidak ada tasabuh dengan zina ngelonte, harus ada khutbah nikah. Nah ini jadi wedoknya sama nikah, mas sama gelem nggak nikah aku? Ya wis nggak apa-apa. Nah, saksinya nggak usah saksi, walinya nggak usah wali kami. Yang mau angkat saya sendiri. Gitu. Nah, siapa yang khutbah nikah? Ini dulu apa? Tolong sampai khutbah nikah. Itu mereka. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Mereka panjang. Nah, itu si perempuan bisa angkat itu nikah mana? Bismillahirrahmanirrahim. Angkah tuka wazawatukan nafsi bimahri al-firubiyatin halam misalnya. Aku menikahkan engkau dan aku kawinkan engkau dengan diriku dengan mas kawin 1000 dibayar tunai. Ini ketika laki-laki ngomong qabiltu nikah, sah hukum pernikahannya menurut mazhab Imam Abu Daud Ad-Dhuhri. Menurut Syafi'i ini zina. Ini namanya furud fikih dan bagian dari fikih muqaddamah.